Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Laut Sulawesi di sektor Mindanao, Filipina, pada Senin, tanggal 8 Juni tahun 2026, pagi. Gempa besar tersebut langsung memicu kewaspadaan di berbagai daerah pesisir Indonesia. Sejumlah wilayah mulai dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga Kalimantan Timur masuk dalam area peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Menurut data BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 6.37 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 244 km barat Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, pada kedalaman sekitar 47 km. Karakteristik gempa tersebut dinilai memiliki potensi memicu gelombang tsunami yang dapat menjalar ke sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Peringatan dini yang diterbitkan BMKG membuat pemerintah daerah dan aparat penanggulangan bencana langsung bergerak melakukan langkah antisipasi. Wilayah pesisir yang masuk zona siaga maupun waspada diminta memperhatikan perkembangan informasi resmi dan menyiapkan langkah evakuasi apabila diperlukan. Situasi menjadi semakin serius setelah BMKG mengonfirmasi bahwa gelombang tsunami benar-benar terdeteksi di beberapa titik pengamatan Indonesia. Data pemutakhiran menunjukkan gelombang pertama tercatat di wilayah Kedi, Maluku Utara, dengan tinggi sekitar 9 cm. Tidak lama kemudian, tsunami juga terdeteksi di Ulu Siau dan Melonguane, Sulawesi Utara. Gelombang tertinggi yang tercatat mencapai sekitar 19 cm di Melonguane. Meski relatif kecil, kemunculan gelombang tersebut menjadi bukti bahwa gempa di Filipina memang menghasilkan efek tsunami yang mencapai wilayah Indonesia. BMKG kemudian memperluas pemantauan ke sejumlah titik pesisir lain yang masuk jalur rambatan gelombang. Masyarakat diminta tidak mendekati pantai selama status peringatan masih berlaku dan hanya mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Meski berada cukup jauh dari pusat gempa, posisi geografis pesisir timur Kalimantan dinilai tetap memungkinkan menerima dampak rambatan gelombang tsunami dari Laut Sulawesi. Karena itu BMKG memasukkan wilayah tersebut ke dalam daftar daerah yang harus meningkatkan kewaspadaan. Selain Kalimantan Timur, wilayah Maluku Utara juga menjadi fokus pemantauan karena beberapa titik pengamatan di provinsi tersebut menjadi lokasi pertama terdeteksinya gelombang tsunami. Kondisi ini membuat aparat daerah terus memantau perubahan muka laut dan aktivitas masyarakat di kawasan pesisir. Guncangan gempa sendiri dilaporkan dirasakan hingga ke berbagai daerah di Indonesia Timur. Mulai dari Morotai, Halmahera Utara, Ternate, Gorontalo, Manado, Bitung, hingga Palu melaporkan adanya getaran dengan intensitas yang bervariasi. Sebagian warga sempat keluar rumah dan bangunan untuk menyelamatkan diri setelah merasakan guncangan yang cukup kuat. BMKG menjelaskan bahwa gempa ini termasuk gempa tektonik yang terjadi akibat aktivitas pergerakan lempeng di kawasan perbatasan Laut Sulawesi dan Filipina Selatan. Kawasan tersebut memang dikenal sebagai salah satu zona seismik aktif yang kerap menghasilkan gempa besar. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menegaskan bahwa lembaganya terus melakukan pemutakhiran data secara real-time untuk memastikan perkembangan situasi. BMKG juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, serta instansi terkait lainnya guna memastikan respons cepat apabila terjadi peningkatan ancaman. Sementara itu, sejumlah pemerintah daerah mulai mengaktifkan pusat komando darurat dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat pesisir. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kepanikan sekaligus memastikan warga memperoleh informasi yang benar. Di media sosial, peringatan tsunami ini menjadi perhatian luas masyarakat. Banyak warga membagikan informasi kondisi pantai dan perkembangan situasi di wilayah masing-masing. Namun BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada kanal resmi pemerintah.
Hingga laporan terakhir, gelombang tsunami yang terdeteksi masih berada dalam kategori relatif kecil. Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh lengah karena dinamika tsunami dapat berubah sesuai kondisi laut dan bentuk garis pantai masing-masing daerah. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan yang sangat rentan terhadap aktivitas gempa bumi dan tsunami. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan masyarakat, kecepatan penyebaran informasi, dan koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.